Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husna jatinabih. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih taubat. Pagi hari ini kita nyambung kajian tentang perbuatan dosa yang menghapus dosanya itu pelaku disyariatkan untuk membayar kafaroh. Pagi hari ini kita segarkan kembali pemahaman kita tentang kafaroh jima di siang hari Ramadan dan pembunuhan tak sengaja, qatlul khata', pembunuhan karena tersalah, karena keliru. Ada dua item yang kita bahas pagi hari ini. Pertama tentang jima dengan istri pada siang hari Ramadan oleh orang yang wajib puasa. Artinya dia wajib berpuasa lalu puasanya batal karena dia melakukan jima dengan istri. Perbuatan utama di bulan Ramadan itu kan dua, ya. Satu, menahan diri dari makan dan minum, itu kecenderungan mulut. Kemudian yang kedua itu kecenderungan mulut itu ya perut, kemudian yang kedua di bawah perut, yaitu menahan untuk tidak melakukan hubungan jima mulai dari saat terbit fajar sampai terbenam matahari. Para ulama mazhab sepakat, ya, bahwa perbuatan berjima dengan istri di siang hari Ramadan oleh orang yang wajib berpuasa itu mengharuskan pelakunya mengqadha puasa hari itu, hari yang ia batal itu. Kemudian yang kedua, membayar kafaroh. Dan yang ketiga, melakukan imsak di sisa siang itu. Artinya dia tetap menahan diri dari makan, minum, dan dari hubungan seksual lagi, ya. Itu para ulama menyimpulkan seperti itu, ya. Jadi annal jima'a fi nahari Ramadan mujibun lil qada' wal kafarah wal imsaki baqiyatan nahar. Jadi mengharuskan dia, mewajibkan dia untuk mengqadha puasa hari itu, kemudian membayar kafarah, dan kemudian sisa waktu yang masih ada itu dia imsak. Imsak itu ya ngeker,
seperti orang berpuasa yang lain. Kafarahnya, kafarah itu penutup, penebus, ya. Menurut jumhur ulama adalah satu dari 3 perbuatan dengan pola tartib sesuai kemampuan pelaku. Tartib itu urut, ini pemenuhannya itu tidak bisa kemudian langsung milih, aku tak milih sini kiai. Itu jumhur ulama, mayoritas ulama madhab berpendapat harus tartib. Pertama, memerdekakan seorang budak. Kalau dia punya budak, ya merdekakan. Kalau tidak punya, beli budaknya orang lain dan dimerdekakan. Ini dulu ketika budak masih ada. Kalau sekarang, walaupun orang punya uang, tapi budak yang mau dimerdekakan tidak ada. Maka ini tergolong tidak mampu memerdekakan budak karena budaknya tidak ada. Nah, ini baru geser yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kata para ulama, kalau kemudian batal 1, ngulang, ya, itu ibarat orang sholat zuhur 4 rakaat, sudah untuk tinggal terakhir, sudah di tahiyat akhir, kok kemudian ngentut. Nah itu buyar dari awal lagi. Ya seperti itu. Karena kafarohnya itu mutatabi'aini. Mutatabi'ain itu bersambung menyambung. Habis ini diikuti sampai selesai 2 bulan. Jika tidak mampu, misalnya orangnya punya problem lambung yang membawa madorot kalau dia menahan makan, maka memberi makan 60 orang miskin. Semua ulama sepakat mengenai ini, ya, mengenai jenis kafarohnya. Ya. Dasarnya adalah hadis yang ditakhrij oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini terkenal hadis ini kalau bulan Ramadan. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata, halaktu ya Rasulullah, celaka aku wahai Rasul. Jadi dia tahu syariat ini, dia melakukan dan lalu dia menyesal, datang kepada Nabi bilang bahwa dia binasa, celaka. Nabi yang tidak tahu masalahnya nanya, wa ma ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka? Yang buat kamu celaka itu apa? Qala waqatu alam ro'ati fi Ramadan. Aku telah berjima dengan istriku di bulan Ramadan. Tentu ini maksudnya siang.
Sebab kalau malam, siang itu maksudnya mulai fajar nih ya. Sebab kalau malam itu Quran menyatakan uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Kalau malam dihalalkan buat kamu untuk berkumpul dengan istrimu. Mendengar itu lalu Nabi nanya, hal tajidu ma ta'tiku raqabatan? Apa engkau bisa memerdekakan seorang budak? Qala, orang ini menjawab, la, tidak ya Rasul. Rasul kemudian bertanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia menjawab, la, tidak ya Rasul. Jadi yang 1 bulan aja dia sudah jebol, apalagi 2 bulan. Mungkin ini si Enom ini yang datang ini. Manten baru ya? Hah? Manten baru. Iya, bahaya kemanten baru itu. Ya. Karena ada artis itu yang cerita kalau di manten baru dulu nggak peduli siang hari Ramadan, dua-duanya Muslim, bahkan sehari lebih dari 1. Itu memang itu apa, nyampur kuat antara kemauan diri sama maunya setan. Ya. Nabi kemudian bertanya, fal tajidu matut imu sittina miskinan? Apakah kamu mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala, la. Dia juga menjawab tidak. Lalu sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini itu menyatakan, summa jalasa. Lalu orang itu duduk, dikasih 3 pilihan, ketiga-tiganya dia tidak bisa, tidak ada yang mampu. Padahal dia merasa sudah celaka. Tapi ini 3 jalan keluar nggak bisa semua. Artinya dia duduk, nunggu barangkali ada jalan keluar yang lain. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arokin fihi tamrun. Lalu ada orang yang memberi kepada Nabi 1 keranjang kurma, yang arok itu ada yang menyebut isinya 15 sok, ada yang menyebut isinya 25 sok. Sok itu ukuran zakat fitrah 2,5, kalau sini 2,5 kilogram ya, atau 3,6 liter kalau pakai takaran ya. Itu kalau kali 15 banyak, hampir ya itu hampir 40 kilo ya, hampir 40 kilo, 37,5 ya. Kalau 25 itu hampir 75 kilo, 62,5 kilogram. Mungkin ini yang 15, karena kalau 60 itu mikulnya ya lumayan. Okay. Lalu Nabi bilang kepada laki-laki, tasaddaq bihada. Nah, ini pakai ini. Pakai untuk sedekahmu. Kalau 15 sok, setiap sok itu kan 4 mud. Nah, memberi makan 60 miskin itu perharinya apa? Setiap orang itu 1 mud.
Berarti kalau 15 kali 4 cukup, ini 15 sok. Itu cukup untuk 1 mud. Jadi ada jalan keluar, Nabi memberikan jalan keluar. Tapi orang ini nanya, afqara minna ya Rasulullah. Ini saya sedekahkan ke orang yang lebih fakir dari aku. Iyalah tentunya, ya. Tapi dia menyatakan fama bainala bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Ya Rasulullah, di antara 2 bukit batu hitam yang mengapit Madinah ini tidak ada keluarga yang lebih butuh pada kurma ini. Artinya dia paling miskin. Paling miskin tapi semangat, ya. Siang-siang Ramadan dia jebol, ya. Akhirnya fadohikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi tertawa. Digambarkan hatta badat anyabuhu, sampai gigi Nabi itu gerahamnya kelihatan. Artinya kalau Nabi tertawa sampai buka, itu masuk dalam berita, karena beliau biasanya senyum. Ini dohika, tertawa. Di kita bahkan ada tertawa model begini ini, itu yang jadi model pelawak. Ada pelawak yang memang mulutnya itu ukurannya besar, dan dia menggunakan itu sebagai materi untuk lawakan. Kalau dia bilang hahaha, nah itu yang lain itu ketawa. Nah, tapi ini Nabi jarang ketawa sampai buka ini, sehingga kalau terjadi masuk dalam berita sampai terlihat gigi geraham beliau. Lalu bila bilang idhab fa'at'imhu ahlaka, ya sudah, pergi sana, beri makan itu keluargamu. Ini ada yang memaknai kalau orang itu dalam keadaan iksar, dalam keadaan sulit, maka kafarah tadi itu selesai, ya. Tapi ada yang menyatakan oh enggak, dia dalam keadaan belum bisa bayar itu, ya nanti kalau dia bisa, dia masih dituntut untuk bayar. Tapi ada pemaknaan lain, bersedekah kepada orang miskin itu kan ya termasuk ke keluarga. Jadi orang nafkah keluarga itu kata Nabi nilainya sedekah. Nah ini kalau kepada yang lain, yang lebih miskin, gak ada yang lebih miskin, dia yang paling miskin, ya sudah, kasihkan ke dia. Karena 5 sok, lalu itu cukup untuk nilai 60 orang. Jadi mengenai ini sepakat, tapi ulama beda pendapat tentang itu tadi, tentang apakah harus urut. Ya. Ini ada ulama dari mazhab Maliki yang tidak sepakat. Menurut mazhab Maliki itu polanya pola takhyir. Orang boleh milih. Jadi kalau model orang yang malas puasa itu, aku tak bayar beras saya. Jadi boleh milih. Tapi ini pendapat madhab ulama Maliki, bukan pendapat jumhur ulama. Ulama berpendapat itu harus tartib. Kenapa? Karena Nabi nanyanya itu urut. Nah, artinya kalau dia jawab, ya saya bisa memberikan budak, ayo bayar. Ya saya bisa puasa 2 bulan berturut-turut, ya itu. Tapi pernah terjadi hal begini ini
dilakukan oleh seorang penguasa. Lalu ulama yang dimintai fatwa itu memfatwakan puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Karena kalau dia memberikan budak, enteng dia penguasa, banyak uangnya. Kalau dia suruh kasih makan 60, enteng. Tapi kalau sudah puasa 2 bulan berturut-turut, dia biar kroso bahwa dia itu benar-benar menebus kesalahannya. Jadi pemaknaan dalam praktek itu memang bermacam-macam. Nah sekarang pertanyaannya, kalau pelaku itu kena kafaroh, nah siapa ini pelakunya? Apakah hanya suami atau istri juga? Ini ada 2 pendapat. Ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Zahiri berpegangan pada teks itu. Karena Nabi hanya menyuruh suaminya untuk bayar, maka yang harus bayar ini adalah yang kena kafaroh itu hanya suami. Istrinya itu harus qadha tapi tidak kena kafaroh. Yang kena kafaroh adalah suaminya. Karena sesungguhnya dalam hubungan jima itu kan nggak bisa terjadi kalau enggak. Kalau suami enggak. Loh, istri enggak itu masih bisa. Pemerkosaan kan yang di sana kan enggak. Ya. Kalau perempuan aja yang mau suaminya enggak. Ya. Bahkan bisa jadi orang pingsan itu disetubuhi. Bahkan tuh dalam cerita-cerita itu orang yang kepingin punya kesaktian itu salah satu di antara syarat yang diminta oleh iblis itu adalah cari mayit baru yang perempuan setubuhi. Itu kamu bisa sakti. Nuruti setan ya, nuruti setan. Artinya pemegang peran utama dalam jima itu adalah laki-laki. Ya, laki-laki. Kemudian ulama mazhab Hanafi dan Maliki berdasarkan kias itu dua-duanya kena. Kenapa? Kan dua-duanya mukallaf. Suaminya wajib puasa, istrinya wajib puasa. Dilarang batalkan puasa, ini juga dilarang batalkan puasa. Loh, kalau terjadi pembatalan puasa dengan jima, maka dengan dasar kias, maka istri harusnya kena. Ya, kena. Tapi agak berat juga istri kalau kena. Memerdekakan budak enggak bisa. Puasa tambah enggak bisa. Enggak bisa. Beri makan 60 orang miskin, awam dia bukan kepala keluarga yang dituntut untuk memberi nafkah. Ya. Jadi ini, tapi kalau di kita yang populer adalah karena sini mazhab Syafi'i, suami aja yang kena. Ya. Karena istri semaput pun itu suami bisa melakukannya. Oke. Jadi kata Ibnu Rushd, sebab perselisihan pendapat itu adalah nampak ada pertentangan zahir hadis tadi dengan kias. Ya. Kalau kias dua-duanya kena, sama-sama mukallaf, sama-sama orang yang dibebani hukum. Kok hadisnya hanya nyuruh suami? Itu kelihatannya enggak matching.
Maka ulama yang memegangi hadis itu bilang suami tidak kena, istri tidak kena. Ulama yang berpegang pada kias istri juga kena karena dua-duanya sama-sama mukallaf, sudah dewasa, berakal, apalagi itu sama-sama mau, ya, dua-duanya kena. Ya. Kemudian, kenapa? Oh iya, kalau kodoknya di luar Ramadan, kafarohnya juga di luar Ramadan. Ya. Kodok di bulan Ramadan, ya nggak bisa Pak. Ramadan itu wajib diisi puasa. Ya. Setelah Ramadan. Oke. Kemudian ulama madhab Hanafi dan ulama madhab Maliki, ya, itu dengan dasar kias juga memberlakukan kafaroh atas pelaku makan dan minum di siang Ramadan. Jadi bukan hanya jima dengan istri yang kena kafaroh ini, tapi orang yang sengaja batalkan puasa tanpa uzur, sengaja batal karena lewat jalan yang ada warung pinggir sawah, dilihat kok ramai, lalu kesimpulan enak iki paling iki, ya. Wis aku saiki tak batal noe, engko tak ganti. Itu kalau menurut ulama Hanafi mazhab sama ulama Maliki, dia kena kafarat sama dengan jima. Kenapa? Jima ini membatalkan puasa, menabrak kehormatan bulan Ramadan. Sengaja makan, sengaja minum, itu juga membatalkan puasa dan menabrak kehormatan bulan Ramadan. Tapi yang lain berpendapat tidak, karena nasnya itu tentang jima. Ya ini kan kias tadi itu, sama-sama nabrak larangan di siang hari Ramadan. Ya boleh jadi ada ini antara kita dulu, ya, mungkin sudah dilupakan, dianggap ya pikir-pikir aja, karena walaupun sekarang ini sudah kewut-kewut, tapi kan pernah muda dulu, ya. Oke, yang kedua, ini melakukan pembunuhan khoto, qatlul khoto. Qatlul khoto itu maknanya pembunuhan keliru, pembunuhan tersalah. Ya. Apa bentuknya? Orang melakukan perbuatan yang boleh, bukan perbuatan yang tidak boleh. Dia boleh melakukannya dan tidak dimaksudkan untuk membunuh orang. Seperti membidik binatang buruan. Ya. Tapi itu tak sengaja kok kemudian kena orang. Yang dibidik itu babi hutan. Ternyata setelah ditembak, babinya pas bergerak, loh, di sana ada orang ngarit, langsung kena endase. Wah, itu meninggal. Ini qatlul khoto, ya, qatlul khoto, membunuh, tidak bermaksud membunuh, perbuatannya perbuatan yang halal-halal aja, tapi itu membawa akibat kematian seseorang. Ya. Ini qatlul
khata. Iya, kalau di kita yang banyak itu, ya. Di kita yang banyak adalah kan tidak ada orang yang walaupun mungkin ada ya, tapi jarang ada orang menyengaja untuk celaka, ya, celaka. Yang ini namanya qatlul khata. Nah, ini ada kafarohnya ini, ya, ada kafarohnya. Kafarohnya ini berbeda-beda, tergantung korbannya itu siapa. Ya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa 92, Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Orang mukmin itu tidak layak, tidak pantas membunuh mukmin yang lain, kecuali itu terjadi karena salah. Ya, salah. Artinya kalau salah itu tidak dihitung seperti sengaja, ya. Kecuali kalau salah. Tapi wa man qatala mu'minan khata'an, barang siapa membunuh orang mukmin karena keliru, perbuatannya menyebabkan seorang mukmin meninggal dunia, maka ini kalau mukmin, jika korbannya mukmin, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka kafarannya adalah memerdekakan budak mukminah, ya. Atau jika tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut, plus membayar diat. Bayar diat itu apa? Ya, kalau bahasa kita denda, ganti rugi kepada keluarga korban, kecuali kalau keluarga korban menyedekahkan. Artinya orang itu dibebaskan dari diat. Keluarganya menyadari dia melakukan memang tidak sengaja, keluarganya tidak berpunya, ya sudah, tidak usah disedekahkan aja oleh dia. Itu tidak perlu diat, menjadi bebas. Jadi wadiyatun musallamatun ila ahlihi, ya. Illa ijasaddaku, kecuali kalau mereka menyedekahkan. Ini kalau orang mukmin tinggal di negeri mukmin, ya. Di negeri, di kawasan negara-negara Islam, ya. Tapi kalau korbannya itu orang mukmin, tapi dia tinggal di negeri musuh, ya. Jadi kalau sekarang itu yang sedang musuhan itu Ukraina dengan Rusia. Nah, ini yang terbunuh orang Rusia tapi mukmin. Yang terbunuh secara tidak sengaja itu mukmin. Maka kafaratnya adalah memerdekakan budak, atau jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak ada sanksi diat. Itu aja. Kalau orang mukmin ini berasal dari negeri yang bukan
berasal dari negeri yang sedang bermusuhan dengan negeri-negeri Muslim. Tidak pakai diat. Lalu kalau korbannya kafir, tapi bukan kafir yang sedang musuh itu, ya, tapi kafir yang terikat perjanjian damai, ya. Kalau dulu setelah perang Hudaybiyah itu, Madinah dengan Mekah itu bukan perang, perjanjian Hudaybiyah, Madinah dengan Mekah itu berdamai selama 10 tahun. Nah, kalau ada orang kafir Mekah terbunuh secara oleh orang Madinah, maka yang orang Madinah ini itu dikenakan kewajiban membayar diat kepada keluarga korban, dan dia memerdekakan seorang budak sebagai kafarohnya, budak mukminah sebagai kafarohnya, atau kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ini penting ini. Orang non muslim yang berada dalam hubungan damai itu jangan dikira boleh disewenang-wenangi, ya. Dia berada dalam hubungan damai itu, dalam hal kedamaian dia punya posisi yang sama dengan saudara muslim yang lain, yang tidak membina hubungan peperangan, ya, hubungan damai. Bahkan termasuk orang yang sedang berada di dalam jaminan keamanan. Misalnya presiden dari negara yang sedang bermusuhan itu berkunjung dengan visa, dengan izin dalam perlindungan. Ini selama dia berada dalam jaminan keamanan, nggak boleh diusik-usik. Jadi Islam itu bukan agama perang. Islam ini agama damai. Perang itu hanya disyariatkan kalau kedamaian terancam, kedamaian ada yang mengusik. Nggak boleh Islam ini kemudian mengobarkan perang. Perang itu hanya untuk merespon kalau sini diserang. Kalau tidak, nggak boleh. Nyerang lebih dulu itu nggak boleh. Ya, boleh. Ya, Islam hanya dipersilakan siap-siap kalau sewaktu-waktu terjadi manusia yang melampaui batas. Dari mana? Dari manapun, termasuk orang mukmin yang mengacau kedamaian, jawabannya adalah perangi. Jadi sekali lagi, Islam itu tidak memerangi agama. Islam itu memerangi kekuatan yang merusak kehidupan damai. Jadi Islam itu maknanya akar katanya dari salamun. Salamun itu maknanya damai, ya, peace, ya. Dari aslama. Aslam itu maknanya tunduk patuh kepada Allah. Untuk apa? Ya, untuk menciptakan kehidupan damai. Karena itu setiap orang diberi oleh Allah itu kemerdekaan. Silakan kamu kafir, silakan mau mukmin, silakan. Tapi ketahui, kalau kamu kafir nanti ini ujungnya. Kalau kamu mukmin ini ujungnya. Jadi itu bebas luar biasa itu. Maka orang, meskipun itu bapak dan ibu kita, itu Quran memerintahkan sohibhuma fid dunya ma'rufa, kancanono, sahabati bapak dan ibumu itu di dunia dengan baik. Jadi jangan berpikir, aku kalau ngasih makan bapak ibu, dia menyembah yang lain, nanti aku masuk neraka. Enggak. Jadi makanya jangan aku jadi supir taksi, tahu ini orang mau beribadah ke tempat peribadatannya yang bukan Islam,
boleh enggak saya orang tua aja disuruh kasih nafkah, ya. Kok ada orang begini? Enggak, itu jelas bedanya. Pokoknya kamu dewe-dewe ininya, urusan muamalahnya jalan. Karena itu dulu gereja di Najron, ya, ketika pembesarnya datang ke Madinah dan kemudian menyatakan siap berada di dalam perlindungan Islam, Nabi bilang semua gereja itu jalan tanpa ada perubahan, tidak ada pergantian pendeta, tidak ada aturan-aturan lain yang dijalankan sebagaimana biasa. Karena memang agama ini tidak boleh dipaksakan. Kita tidak boleh mengusir agama lain dengan cacian. Sana mencaci maki, sini disuruh diam. Jadi jelas komitmennya. Tapi kalau sudah perang itu kan maknanya mengancam jiwa. Jiwa harus dilindungi. Siapa yang diserang? Yang menyerang. Orang tua, anak-anak, perempuan yang tidak ikut perang nggak boleh dibasmi, nggak boleh. Tentaranya aja. Kalau itu sudah bisa dikontrol, mau menyerah dalam damai, sudah. Maka Nabi bilang kalau sudah berhadapan dengan musuh, Nabi itu bilang pertama tawarkan kepadamu kepada mereka untuk masuk Islam. Gak mau, tawarkan hubungan damai, perlindungan. Gak mau juga, berarti kan memang menyeberang. Ya tunggu mereka nyerang, sini jawab. Itu setelah Islam memiliki kekuatan baru diizinkan. Sebelumnya itu di Mekah itu nggak ada izin, karena kekuatannya belum ada, hingga akhirnya terusir ke Madinah. Ya. Jadi itu bunuh tersalah pun, bunuh keliru pun, itu walaupun korbannya orang kafir tapi damai, itu ada diat dan ada kafarah. Diatnya yang untuk tersalah ini itu diat ringan, tapi walaupun diat ringan berat ini. Onta 100, ya. 20 itu onta betina umur 3 sampai 4 tahun. 20 ekor unta betina 4 sampai 5 tahun. 20 betina 1 tahun. 20 betina 2 tahun. 20 jantan 2 tahun. 100 loh. Coba ping. Sapi aja di kita kan, anggaplah sapi itu harganya 20. Ini unta kali 100. Kalau 20 itu kali 100 sudah 2M. Kalau unta di kebun binatang itu gak oleh seket, ya, unta itu kali 100. Jadi ini berat, jangan main-main dengan soal pembunuhan. Di Indonesia kan nggak ada, Ustaz. Iya, tapi kita diadili dengan hukum Allah. Nanti itu. Jadi ini nggak hak keluarganya nggak dibayar. Ya, keluarganya tidak memaafkan. Oh ya, nanti itu bisa di akhirat itu jadi beban bagi yang pelaku. Kecuali kalau mendapatkan maghfirah dari Allah karena amal-amalnya yang luar biasa. Kalau pembunuhan itu sengaja, ya, kafaroh berat, mughalladzah,
hanya ada 30 hikoh, ya, usia 3 tahun lebih, 30 jadaah betina 4 tahun lebih, dan 40 khifah, unta betina yang bunting. Wow, nyari unta betina yang bunting di sini angel, ya. Ngimpor ya larang. Akhirnya bayarnya apa? Bayar duit. Ya. Orang-orang yang membantu rumah tangga, PRT yang kerja di sana lalu membunuh majikan itu, wow, itu urunan itu. Ada pemerintah, ada untuk dapat membayar apa namanya diatnya. Nanti kalau pelaku itu sengaja membunuh, balasan akhiratnya adalah wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, fajaza'u jahannamu, balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, wadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wala'anahu, Allah melaknat dia, wa addalahu adzaban adzima, Allah siapkan untuk dia apa, azab yang besar. Hati-hati jangan sampai jatuh ke kejahatan ini. Walaupun mungkin dilakukan dengan ngasih racun, ya, sengaja diracun dan mati, ya. Apakah ini kaitannya dengan madu atau kaitannya dengan orang nagih hutang kasar? Ojo sampai bunuh, ya, bunuh. Ini kejahatan yang luar biasa. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah.